Halo, apa kabar anak-anak hebat? Ya, hari ini jumpa lagi dengan Pak Denny. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, Bapak ingin bertanya, siapa yang suka makan ikan? Ya, pasti semuanya suka makan ikan ya. Ikan sangat bermanfaat bagi tubuh. Apabila tubuh kita sehat, maka kita dapat mengikuti semua kegiatan dengan bersemangat. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah melakukan tanya jawab, siswa mampu menjelaskan teknik melempar dan menangkap bola dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mempraktikkan teknik melempar dan menangkap bola melalui permainan. Yang ketiga, setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar, serta manfaatnya dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar, serta manfaatnya melalui peta pikiran dengan benar. Yang kelima, setelah mendengarkan teks tentang hewan, siswa mampu menemukan ide pokok dan menyajikan dalam bentuk diagram. Yang keenam, setelah menemukan ide pokok dari teks tentang hewan yang dibacakan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan kalimat sendiri secara rinci. Anak-anak, hari ini kita akan berlatih cara melempar dan menangkap bola. Silahkan kalian mencobanya dengan kakak, adik, ataupun orang tua kalian. Ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam melempar dan menangkap bola. Yang pertama, kelas dibagi menjadi 4 regu atau sesuai kebutuhan. Setiap regu dibagi menjadi 2 kelompok dan berdiri saling berhadapan dengan jarak 4 meter. Yang kedua, setiap regu memiliki 2 bola kecil. Yang ketiga, bola A dipegang oleh pemain di ujung kanan baris pertama. Yang keempat, bola B dipegang oleh pemain di ujung baris kedua. Dan yang kelima, saat terdengar peluit, lempar dan tangkap bola secara silang. Coba kalian lihat pada gambar, ya, ada anak yang melempar dan menangkap bola. Untuk teknik dan caranya nanti akan kita pelajari bersama-sama. Ada teknik untuk melempar dan menangkap bola yang benar. Nah,
Mari bersama-sama kita bahas teknik untuk melempar dan menangkap bola. Yang pertama kita akan bahas teknik melempar bola. Ya. Keterampilan melempar bola sangat menentukan keberhasilan dalam suatu permainan. Pemain harus mampu melempar dengan cermat, kuat, dan tepat. Ada 3 jenis lemparan bagi pemain di lapangan, yaitu yang pertama, lemparan melambung, yang kedua, lemparan mendatar, dan yang ketiga, lemparan menyusur tanah. Coba anak-anak perhatikan gambar ini ya. Di sini ada gambar anak yang sedang mempraktikkan cara melempar dengan lemparan melambung ya. Untuk membuat lemparan melambung itu ada caranya. Ada 2 cara untuk melakukan lemparan melambung. Cara yang pertama, berdiri tegak sambil kaki maju 1 langkah ke depan, tangan yang memegang bola ditarik ke belakang atas, siku sedikit ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Lutut kaki belakang ditekuk sedikit, pandangan ke arah sasaran. Yang kedua, ayunkan lengan ke depan dan disertai dengan lecutan pergelangan tangan melalui atas bahu. Selanjutnya adalah lemparan mendatar. Coba kalian perhatikan gambar seorang anak yang sedang melakukan lemparan mendatar ya. Ada 2 cara untuk melakukan lemparan mendatar. Yang pertama, berdiri tegak sambil kaki maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar, lutut kaki belakang sedikit ditekuk, sehingga badan agak condong ke belakang. Pandangan ke arah sasaran. Yang kedua, ayunkan tangan ke depan melalui samping badan secara mendatar. Setelah bola terlepas dari tangan, langkahkan kaki ke belakang, ke depan sebagai gerakan lanjut. Coba perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini ada seorang anak yang sedang mempraktikkan cara melempar dengan lemparan menyusur tanah. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan lemparan menyusur tanah. Yang pertama, berdiri tegak sambil maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar, lutut kaki belakang ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Pandangan ke arah sasaran. Yang kedua, ayunkan tangan ke depan melalui samping badan menyusur tanah atau mengarah ke bawah. Yang ketiga, segera setelah bola lepas dari tangan, langkahkan kaki belakang ke depan sebagai gerak lanjutan. Nah, tadi kita sudah belajar teknik melempar bola.
Sekarang kita akan belajar teknik menangkap bola. Keterampilan menangkap bola sangat menentukan keberhasilan tim. Untuk itu, pemain harus terampil, cermat, dan cepat dalam menangkap bola. Baik bola yang datangnya melambung, mendatar, ataupun menyusuri tanah. Untuk cara menangkap bola yang datangnya melambung atau vertikal ada 3 cara. Yang pertama, berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan lurus ke atas, arah pandangan tertuju ke arah datangnya bola. Yang kedua telapak tangan direnggangkan dan lemas membentuk. Yang ketiga, saat bola menyentuh telapak tangan, tarik kedua tangan ke arah dada. Coba kalian perhatikan ya, gambar anak yang menangkap bola yang datangnya melambung atau vertikal ya. Itu caranya. Ada 3 cara menangkap bola yang datangnya mendatar. Yang pertama, berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan diluruskan ke depan setinggi bahu. Kedua telapak tangan dibuka dan saling berdekatan, menempel. Arah pandangan tertuju ke arah datangnya bola. Yang ketiga, saat bola menyentuh telapak tangan, tarik kedua tangan ke arah dada. Coba kalian perhatikan gambar anak yang sedang melakukan praktik cara menangkap bola yang datangnya mendatar. Ada 3 cara menangkap bola yang datangnya menyusur tanah. Yang pertama, sikap sambil berlutut, kedua tangan diletakkan di depan lutut, telapak tangan menghadap ke depan. Yang kedua, sikap sambil berdiri kaki rapat, badan dibungkukkan, kedua tangan diletakkan di depan kedua kaki. Yang ketiga, sikap sambil berdiri pada salah satu lutut, sedang kaki yang lain di depan, dan kedua tangan diletakkan di antara kedua kaki tersebut. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah gambar cara mempraktikkan menangkap bola yang datangnya menyusur tanah. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar pelajaran penjas. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran IPA. Kita sudah banyak belajar tentang jenis-jenis hewan dan perkembangbiakannya ya. Ada perkembangbiakan hewan secara ovipar, secara vivipar, dan secara ovovivipar. Sekarang coba kalian jelaskan cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kalian buat dalam bentuk peta pikiran atau peta konsep perkembangbiakan hewan.
tulisan yang kalian buat itu memuat cara perkembangbiakannya, lalu penjelasan, lalu ciri-ciri, dan contohnya dengan detail ya. Bisa juga dilengkapi dengan menempelkan gambar hewan, baik ovovivipar, vivipar maupun ovipar. Berikut Bapak jelaskan sedikit tentang ovovivipar ya. Adakah hewan yang berkembang biak, bertelur sekaligus beranak? Ya, ada. Contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus melahirkan atau yang disebut dengan ovovivipar. Coba, dapatkah kalian menyebutkan contoh hewan ovovivipar yang lainnya? Ya, bagus. Coba kalian perhatikan gambar peta konsep ini ya. Tugas kalian membuat pemetaan berdasarkan penjelasan, cara perkembangbiakan, ciri-ciri, dan juga contohnya ya. Nanti yang kalian buat itu adalah perkembangbiakan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Jadi nanti kalian membuat 3 peta konsep. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa di Indonesia memiliki banyak sekali jenis hewan ya. Hewan-hewan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat yang lainnya. Lalu, bagaimana cara kita mensyukurinya? Ya, cara kita mensyukuri, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan membacakan sebuah teks laporan yang berjudul Ayam. Tugas kalian mencatat fakta-fakta dan ide pokoknya. Nah, sekarang tugas kalian menyimak dan mendengarkan teks laporan yang akan Bapak bacakan. Ayam. Di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan diternakkan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalu panjang dan berjengger lebih besar. Bulu ekor ayam jantan panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalu, tetapi memiliki jengger kecil. Bulu ekornya pendek. Nah, setelah kalian mendengarkan dan menyimak apa yang sudah Bapak bacakan, tugas kalian sekarang mencari ide pokok dari
dua paragraf yang baru saja Bapak bacakan. Ya. Tugasnya boleh dibuat dalam bentuk diagram, boleh dibuat dalam bentuk peta konsep, boleh dibuat dalam bentuk tabel sesuai dengan minat kalian masing-masing. Anak-anak, tadi kita sudah belajar yang pertama, penjaskes. Kita sudah belajar cara melempar dan menangkap bola. Lalu kita juga sudah belajar IPA, yaitu perkembangbiakan hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Lalu kita juga sudah belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Di akhir pembelajaran ini ada beberapa hal yang dapat kita renungkan, yang dapat kita refleksikan dari pembelajaran yang telah kita lalui sepanjang hari ini. Ya. Yang pertama, hal apa yang paling menarik yang kalian pelajari hari ini? Mengapa kalian menganggap itu sangat menarik? Yang kedua, apa ada hal yang masih membuat kalian bingung? Lalu yang ketiga, apa yang akan kalian lakukan terkait hewan sebagai sumber kehidupan, ya, dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya, kalian punya kucing, setiap hari diberi makan, dimandikan, ya. Lalu ketika mempunyai burung juga sama, diberi makan, dimandikan supaya tidak mati. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan di lingkungan sekitar rumah kalian. Ada hewan apa saja di rumah kalian? Adakah hewan yang berkembang biak secara ovipar, vivipar, atau ovovivipar? Nah, jika ada, boleh dicatat dan ditulis sebagai latihan kalian di rumah. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sampai ketemu di video selanjutnya di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Jika bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe. Terima kasih.